menjelaskan tentang pengertian komunikasi sel. Komunikasi sel adalah proses interaksi atau hubungan antar sel dengan sel lain dengan lingkungannya. Komunikasi ini memungkinkan pertukaran informasi untuk mengkoordinasikan aktivitas sel dalam organisme multiseluler seperti mengatur pertumbuhan, pembelahan, dan pengorganisasian jaringan. Proses ini sangat penting organisme dapat berkembang dan bertahan hidup. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama, kontak langsung. Sel berinteraksi secara fisik melalui sambungan spesifik. Yang kedua, sinyal parafin. Molekul disekresikan ke ruang ekstraseluler dan berpengaruh ke sel berikutnya. Yang keempat, sinyal endokrin. Molekul seperti hormon yang disebabkan melalui darah dan mempengaruhi sel yang jauh. Yang keempat, sel sinaptik. Terjadi di sistem saraf melalui neurotransmitter di sinaps. Selanjutnya, tujuan komunikasi sel. Yang pertama, mengatur fungsi dan aktivitas sel agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan atau homeostasis antar jaringan atau organ. Yang ketiga, mengkoordinasikan pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Yang keempat, mengatur respon terhadap lingkungan luar seperti infeksi atau luka. Baik, perkenalkan, nama saya Kesia Alicia dengan NIM 011. Saya akan menjelaskan tentang komponen dalam komunikasi sel. Yang pertama, sel pengirim atau sel sinyal yang menghasilkan dan melepaskan molekul sinyal. Yang kedua, molekul sinyal atau ligand, biasa berupa hormon, neurotransmitter, atau protein. Lalu sel penerima atau target sel memiliki reseptor khusus untuk menerima sinyal. Yang keempat, reseptor, protein pada membran atau di dalam sel yang mengenali sinyal. Yang kelima, respon sel, yaitu perubahan yang terjadi saat sinyal diterima, misalnya pembelahan, sekresi, atau aktivitas gen. Selanjutnya, contoh komunikasi sel dalam kehidupan. Sistem saraf mengirim sinyal listrik dan kimia ke neuron lain. Sistem hormon, insulin mengatur kadar glukosa dalam darah. Sistem imun, sel T mengenali sinyal dari tubuh yang terinfeksi. Dan pertumbuhan jaringan, yaitu sel menggunakan faktor pertumbuhan untuk memperbaiki luka. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang gangguan dalam komunikasi sel. Jika proses komunikasi sel terganggu, dapat menyebabkan yang pertama, kanker, yaitu sinyal pertumbuhan tidak terkendali. Yang kedua, diabetes, yaitu gangguan penerima sinyal insulin. Yang ketiga, gangguan saraf, yaitu kerusakan komunikasi antar neutron. Yang keempat, gangguan imun atau kesalahan pengenalan sinyal yang menyebabkan penyakit autoimun. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hamsah dengan NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan topik kedua dengan materi dasar genetika dan gen. Apa itu dasar genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari kewarisan sifat dan watak kuat keturunan, serta bagaimana sifat tersebut dikendalikan oleh gen. Dan selanjutnya, apa
Allel bentuk berbeda dari satu gen, misalnya A besar dan A kecil. Allel dominan A besar mengikuti sifat allel resesif A kecil. Kombinasi gen disebut genotip, sedangkan tampilan fisiknya disebut fenotip. Selanjutnya, mutasi dan ekspresi gen. Mutasi gen adalah perubahan pada urutan DNA yang bisa mengubah sifat organisme. Kemudian, ekspresi gen terjadi saat informasi gen digunakan untuk membentuk protein melalui proses transkripsi dan translasi. Selanjutnya, hukum pewarisan Mendel. Hukum 1, segregasi. Setiap pasangan gen akan berpisah saat pembentukan gamet. Hukum 2, asortasi bebas. Pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi sifat lain. Contohnya seperti persilangan A besar A kecil disilangkan dengan A besar dengan A kecil menghasilkan rasio fenotip 3:1. Jadi kesimpulannya, genetika mempelajari bagaimana gen dalam DNA mengatur pewarisan sifat melalui kromosom. Gen menentukan pembentukan protein yang mengatur sifat makhluk hidup. Pewarisan sifat mengikuti hukum Mendel, dan perubahan gen mutasi dapat menghasilkan variasi genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.